Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Sebelumnya, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Dasar-dasar pengetahuan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Isna Rahmanirmala dan teman saya Lana Fauzia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar-dasar pengetahuan. Langsung saja, pada dasar-dasar pengetahuan ini terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu penalaran atau hakikat penalaran, kemudian logika, hakikat logika, kemudian yang ketiga ada sumber pengetahuan, dan yang keempat adalah kriteria kebenaran. Langsung saja menuju penalaran. Penalaran adalah kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan suatu kebenaran. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang didapatkan melalui proses kegiatan berpikir, merasa, melihat, dan mendengar. Karena manusia tidak hanya menalar atau berpikir, tapi juga merasa, bersikap, dan bertindak. Proses menalar merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang benar. Adakah proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran? Ada, yaitu yang pertama, perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Kemudian yang kedua yaitu intuisi. Yaitu intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir non-analitis yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola berpikir. Kemudian ada ciri berpikir. Yang pertama yaitu adanya suatu pola tertentu yang digunakan. Pola ini disebut logika. Yang kedua, bersifat analitik, yaitu menganalisis, berpikir secara mendalam sampai pada kesimpulan apa yang diyakini dengan benar. Selanjutnya, logika. Logika adalah ilmu pengetahuan tentang asas, aturan, hukum-hukum, susunan, atau bentuk pikiran manusia yang dapat mengantar pikiran tersebut pada suatu kebenaran. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid atau sahih. Logika ini berguna dalam proses penarikan kesimpulan, sebab hakikat hidup adalah menyimpulkan dari data, fakta, dan fenomena yang kita dengar dan saksikan di kehidupan. Ada 2 cara penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu cara logika deduktif, dan yang kedua adalah logika induktif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu logika deduktif. Deduksi adalah cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Silogismus disusun dari 2 buah pernyataan dan 1 kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis, yang kemudian dibedakan menjadi 2, yaitu premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Contohnya, yang di sini ada contoh, semua logam memuai jika dipanaskan, yang termasuk ke dalam premis mayor. Kemudian, besi adalah sebuah logam yang termasuk ke dalam premis minor. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu jadi besi memuai jika dipanaskan. Kemudian yang kedua yaitu logika induktif yang akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada Lana Fauzia, saya persilahkan. Selanjutnya adalah logika induktif. Nah, logika induktif ini merupakan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata atau yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, contoh argumen pada logika induktif ini adalah yang pertama, kita menemukan fakta bahwa kucing, anjing, gajah, dan kambing memiliki mata. Lalu, kita menarik kesimpulan umum bahwa semua hewan memiliki mata. Scroll down. Kemudian, kesimpulan yang bersifat umum ini penting karena mempunyai keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah bahwa pernyataan yang bersifat ekonomis, yaitu kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai gerak dan segi
dapat direduksi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi fakta-fakta tersebut. Keuntungan yang kedua adalah memungkinkannya proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Nah, penalaran secara induktif ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah pada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental. Selanjutnya, sumber pengetahuan ada 4. Yang pertama adalah rasio atau fakta, merupakan sumber kebenaran. Ini mempergunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Yang kedua adalah empirisme, ialah pengetahuan manusia bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, melainkan melalui pengalaman yang konkret atau nyata. Kemudian wahyu ini merupakan pengetahuan yang diperoleh bukan dari hasil usaha aktif manusia. Selanjutnya adalah intuisi. Intuisi ini merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Selanjutnya adalah kriteria kebenaran. Ada 3. Yang pertama, teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Yang pertama adalah teori koherensi. Teori ini merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya, bila kita mengatakan bahwa semua manusia pasti akan mati adalah benar, maka pernyataan bahwa Ahmad adalah seorang manusia dan Ahmad akan mati itu adalah benar. Sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Selanjutnya adalah teori korespondensi, merupakan suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung oleh pernyataan itu berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, misalnya, bila kita mengatakan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan tersebut adalah benar, sebab pernyataan itu dengan objek yang bersifat faktual, yakni Jakarta memang menjadi ibu kota Republik Indonesia. Selanjutnya adalah teori pragmatis. Teori ini merupakan kebenaran suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Misalnya, ada orang yang mengatakan sebuah teori X dalam pendidikan, dan teori ini dikembangkan dengan teknik Y untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Maka teori X dianggap benar, sebab teori X ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dia Purwaningsih, NIM 140141931. Apa hubungannya atau keterkaitannya logika dengan filsafat? Baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, perkenalkan saya Nabila Rahmatika Keisani, NIM 140141935. Mengapa intuisi dikatakan sebagai sumber pengetahuan? Selanjutnya ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Amalia, NIM 140141930.
Dalam PPT, pengertian penalaran adalah kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Pertanyaan saya, karakteristik seperti apa yang dimaksud? Terima kasih. Selanjutnya Izin satu bertanya, pertanyaan. saya Deni Wibisari, NIM 1401314. Jelaskan hubungan atau keterkaitan antara penalaran dan logika di dalam filsafat. Terima kasih. Baik, teman-teman, saya izin mengonfirmasi pertanyaan dari 4 penanya tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari Dia Purwaningsih. Apa hubungan antara logika dengan filsafat? Kedua, pertanyaan dari Nabela. Mengapa intuisi dikatakan sebagai sumber pengetahuan? Kemudian, pertanyaan dari Desi Nur Amalia. Berdasarkan PPT, pengertian penalaran adalah kegiatan berpikir yang memiliki karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Nah, karakteristik seperti apa yang dimaksud? Selanjutnya, pertanyaan dari Gilang Zeni. Jelaskan hubungan penalaran dan logika dalam filsafat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 8 meminta waktu terlebih dahulu untuk mendiskusikan jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi kelompok berikutnya. Terima kasih. Ya, untuk presentasi kelompok selanjutnya yaitu kelompok